Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ade Ika Ahadiah dari Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kalian pernah nggak sih ngobrol sama seseorang tapi merasa nggak nyambung padahal pakai bahasa yang sama? Nah, bisa jadi itu bukan soal bahasanya loh, tapi soal budaya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang komunikasi dan budaya. Dua hal yang saling berkaitan dan penting banget nih dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kan di zaman global seperti sekarang. Dalam video kali ini, aku akan mengajak teman-teman semuanya buat belajar dan menjelajahi topik yang sangat menarik ini dan dekat dengan kehidupan yang sehari-hari ini, yaitu komunikasi dan budaya. Kita akan bahas bagaimana dua hal ini saling berkaitan, mempengaruhi, dan bahkan membentuk cara kita berpikir, bertindak, berinteraksi satu sama lain. Komunikasi secara sederhana adalah proses berbagi pikiran, perasaan, atau informasi antara dua orang atau lebih. Nah, menurut para ahli seperti Harold Laswell dan David Berlo, komunikasi itu bukan cuma soal bicara atau kirim pesan, tapi juga mencakup siapa yang berbicara dan apa yang disampaikan, lewat media apa, kepada siapa, dan efeknya apa. Nah, singkatnya, komunikasi itu seni menyampaikan pesan agar bisa dimengerti dan berdampak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang budaya. Nah, budaya adalah segala sesuatu yang kita pelajari dari warisan sebagai manusia, mulai dari cara kita berpikir, berbicara, berpakaian, sampai bagaimana kita melihat dunia. Nah, menurut Yanto Subianto, budaya itu hasil dari karya, rasa, cipta manusia. Ada yang berbentuk beda seperti benda seperti teknologi, dan ada juga yang tak kasat mata seperti nilai, ideologi, atau agama. Komunikasi antar budaya apa? Mengapa penting? Komunikasi antar budaya terjadi saat dua orang dari latar belakang yang berbeda dan yang berbeda saling bertukar informasi. Nah, bedanya dengan komunikasi biasa, di sini kita harus benar-benar peka. Cara tersenyum, berjabat tangan, atau bahkan tatapan mata biar bermakna sangat berbeda di tiap budayanya. Unsur-unsur komunikasi antar budaya. Dalam proses komunikasi antar budaya ada beberapa unsur. Yang pertama itu komunikator, orang yang mengirim pesan. Kedua, komunikan, penerima pesan. Ketiga, isi yang ingin disampaikan, yaitu pesan. Keempat, media, saluran komunikasi bisa tatap muka, teks, atau media massa. Yang kelima itu efek dan umpan balik, reaksi dari komunikasinya. Yang keenam, setting, suasana dan konteks komunikasi. Dan ketujuh, gangguan, hambatan seperti bahasa, prasangka. Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Menurut William G. Scott, ada 5 faktor penting. Yang pertama itu lambang atau simbol komunikasi. Yang kedua, lingkungan komunikasi. Yang ketiga, pelaku komunikasi. Yang keempat, alat komunikasi. Yang kelima, tujuan komunikasi. Nah, kalau salah satu enggak sesuai, komunikasi bisa gagal atau malah menimbulkan konflik. Teman-teman, cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Cara menerapkan komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kenali budaya diri sendiri. Kedua, terbuka dan tidak menghakimi. Ketiga, belajar budaya lain dan berlatih mendengarkan yang aktif. Keempat, gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Yang kelima, bangun empati dan respect. Nah, yang selanjutnya itu hambatan dalam komunikasi antar budaya. Nah, teman-teman, sayangnya komunikasi antar budaya juga punya hambatan atau tantangan. Misalnya, menarik diri dari lingkungan atau kelompok lain karena merasa asing. Yang kedua itu prasangka sosial yang menimbulkan konflik. Untuk mengatasinya, kita butuh kecerdasan antar budaya, yaitu kemampuan memahami, menghormati, dan menyesuaikan diri dengan budaya lain. Nah, teman-teman, dunia ini semakin terhubung. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang dari budaya yang beragam.
Dengan memahami komunikasi dan budaya, kita bisa membangun jembatan, bukan tembok. Jadi, yuk kita mulai dari diri sendiri, belajar terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Karena pada akhirnya komunikasi yang baik bisa membawa kita pada dunia yang lebih damai dan penuh pengertian. Nah teman-teman, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam era globalisasi saat ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif lintas budaya menjadi bagian yang sangat penting, baik dalam lingkungan pendidikan, kerja, maupun kehidupan sosial. Dengan memahami unsur-unsur komunikasi dan menyadari peran budaya dalam proses komunikasi, kita bisa menjadi individu yang lebih terbuka, toleran, dan siap menghadapi tantangan yang beragam. Nah, semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi antar budaya dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.